FIFA resmi jadi sponsor utama di Euro 2024. Pentas sepak bola tertinggi di Eropa selain Liga Champions yakni Euro 2024 akan berlangsung di Jerman pada tahun depan. Dan untuk memeriahkan turnamen 4 tahunan tersebut, kini FIFA resmi menjadi salah satu sponsor utama di Euro 2024. Ini bukan perhelatan sepak bola pertama bagi FIFA selaku perusahaan teknologi ternama di dunia. Sebelumnya mereka juga ikut serta dalam perhelatan Euro 2020. Jersey final Piala Dunia 2022 Messi dilelang. Jersey Lionel Messi di final Piala Dunia 2022 bakal dilelang. Harga jersey itu diprediksi bakal membuat rekor dunia yang baru. Jersey Messi tersebut rupanya akan dilelang oleh balai lelang ternama asal New York yakni Sotheby's. Mereka memprediksi jersey biru langit putih yang dipakai La Pulga bisa terjual dengan nilai lebih dari 10 juta dolar atau sekitar 154 miliar rupiah. Jika terjual sesuai prediksi, maka jersey Messi akan jadi rekor lelang olahraga tertinggi di dunia sepak bola. Rekor sebelumnya dipegang oleh jersey Michael Jordan ketika membawa Chicago Bulls juara NBA pada tahun 1998 yang saat itu laku terjual mencapai 10,1 juta dolar Amerika. Mbappe bidik titel juara Piala Eropa 2024. Kylian Mbappe membuat debutnya di timnas Prancis pada tahun 2017. Selama diperkuat, Mbappe sukat ayam jantan, sekali merebut Piala Dunia 2018 dan sekali menjadi runner-up di tahun 2022. Namun rekor kurang meyakinkan justru didapat Prancis di Piala Eropa usai kandas di babak 16 besar pada edisi tahun 2020. Dan Mbappe ingin melakukan penebusan bersama Prancis di Piala Eropa 2024 nanti. Targetnya adalah ia membidik sebagai juara. Timnas Inggris ditantang rebut peringkat 1 dunia. Timnas Inggris ditantang oleh manajer Gareth Southgate untuk bisa merebut peringkat 1 dunia. Saat ini Inggris berada di peringkat keempat di bawah Argentina, Prancis dan juga Brasil. Dan sudah 5 tahun berturut-turut Inggris berada di 5 besar dunia. Timnas Inggris bisa naik ke peringkat FIFA 3 terbaik dalam update terbaru ranking FIFA pada akhir bulan nanti. Dan Inggris bakal menggeser Brasil dari posisi ketiga klasemen sementara. Italia amankan tiket ke Piala Eropa dengan susah payah. Luciano Spalletti mengaku Italia harus bersusah payah mengamankan tiket Piala Eropa 2024. Diketahui Ukraina mampu merepotkan Gli Azzurri. Dan laga Ukraina versus Italia akhirnya berakhir imbang 0-0 pada laga grup C kualifikasi Euro 2024. Hasil imbang ini sudah cukup membawa Gli Azzurri lolos ke Piala Eropa 2024. Poin Italia sebenarnya sama dengan Ukraina yakni 14 poin. Namun Italia berhak duduk di peringkat kedua klasemen grup C karena keunggulan dari selisih gol. Italia akan mendampingi Inggris ke Piala Eropa 2024 sebagai wakil dari grup C. Diketahui tim Tiga Singa meraih 20 poin dan menjadi pemuncak klasemen. Martinelli nantikan duel dengan Messi di laga Brasil versus Argentina. Gabriel Martinelli tak sabar menghadapi Lionel Messi dalam laga Brasil versus Argentina. Brasil akan menjamu Argentina pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Diketahui Gabriel Martinelli mengaku La Pulga adalah idolanya sejak ia kecil. Maka dari itu ia tidak sabar untuk bisa berhadapan dengan Messi. Pemain 22 tahun itu menilai bisa satu lapangan dengan Messi adalah pengalaman yang sangat berharga. Expose Arsenal, sanksi Everton ancaman buat klub-klub yang lain. Everton dijatuhi sanksi pengurangan 10 poin karena pelanggaran aturan dari Financial Fair Play. Hukuman ini dinilai terlalu keras tetapi juga jadi ancaman buat klub yang lain. Buat mantan chairman Arsenal yakni David Den menilai hukuman tersebut terlalu keras. Di sisi lain ini menjadi alarm buat klub-klub yang lain yang terjerat kasus serupa seperti contohnya adalah Manchester City. Man City seperti diketahui didakwa 115 pelanggaran aturan keuangan. Ada ancaman degradasi yang nyata jika melihat beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Everton tersebut. Inter Milan segera perpanjang kontrak dari Matteo Darmian. Kontrak Darmian bersama Inter Milan akan habis pada musim panas nanti. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa sang bek akan diberi kontrak baru oleh Inter Milan. Sang bek dinilai masih punya kontribusi yang besar untuk tim mereka, jadi mereka ingin mempertahankannya.
Menurut laporan dari Romano, Darmian hanya mendapatkan kontrak jangka pendek di Inter Milan nanti. Ia hanya diberi kontrak berdurasi 1 tahun, sehingga ia bisa mengabdi di Inter Milan sampai tahun 2025 nanti. Capello soroti kebijakan Roma rekrut pemain-pemain ringgi. AS Roma sudah menghadapi masalah cedera di awal musim ini, dan Fabio Capello menyebut perjudian Roma tak berbuah manis. Dalam beberapa musim terakhir, Roma memang punya kebijakan transfernya sendiri. Misalnya mereka mendatangkan pemain-pemain yang kontraknya habis atau dilepas oleh klub, dan salah satunya karena rentan cedera. Roma sudah kehilangan sejumlah pemain karena cedera parah di musim ini, seperti Tammy Abraham, Chris Smalling, dan juga Maras Kumbula. Dan itu belum termasuk pemain-pemain yang silih berganti masuk ke ruang perawatan seperti Paulo Dybala dan juga Renato Sanchez yang memang punya riwayat rentan akan cedera. Eden Hazard tolak tawaran dari klub Arab dan sebut uang saya sudah banyak. Tawaran dari Arab Saudi datang menghampiri Eden Hazard ketika dirinya sudah dilepas kontrak oleh Real Madrid. Namun dia menolaknya dan memilih untuk mengakhiri karir sepak bolanya. Hal itu diungkapkan oleh mantan rekan tim Hazard di Chelsea, yakni John Obi Mikel. Dia mengaku berbicara soal tawaran dari klub Arab Saudi tersebut, tetapi Eden Hazard menolak. Gaji tak dibayar Benjamin Mendy tuntut Manchester City. Benjamin Mendy melontarkan tuntutan kepada mantan klubnya yakni Manchester City terkait gaji yang belum dibayarkan. Mendy merasa belum mendapatkan haknya sebagai seorang pemain. Terbaru menurut laporan dari Daily Mail, Mendy telah melontarkan tuntutan kepada Manchester City terkait gaji yang belum dibayar dan diperkirakan mencapai 9 juta pound atau mencapai 10 juta pounds. Pihak klub pernah berjanji bahwa mereka akan membayar gaji Mendy setelah persidangan selesai. Erling Haaland berpotensi main di laga Man City versus Liverpool. Sempat mengalami cedera di jeda internasional, Erling Haaland kini disebut berpeluang untuk bisa tampil membela Manchester City ketika berhadapan dengan Liverpool. Dilansir dari Fabrizio Romano, Haaland sudah fit dan kemungkinan besar bisa bermain pada partai berat tersebut. Meskipun demikian, belum diketahui apakah Haaland akan menjadi starter atau sebagai pemain pengganti saja di dalam laga tersebut. Bayer Leverkusen tak akan paksa Xabi Alonso bertahan. CEO Bayer Leverkusen yakni Fernando Caro percaya bahwa Xabi Alonso akan tetap bertahan. Namun jika Alonso memang ingin hengkang, maka Leverkusen tidak akan menghalangi. Pelatih Spanyol itu sedang santer dihubungkan dengan Real Madrid dan juga Liverpool. Pasalnya Alonso sukses melatih Leverkusen di awal musim ini. Liverpool tunjukkan ketertarikan kepada bek Boca Juniors. Meski masih punya stok yang cukup, namun Liverpool kini dikabarkan mencari stok bek yang baru. Dan radar transfer Liverpool kabarnya sudah mendeteksi nama baru. Diklaim oleh Calcio Mercato, pemain tersebut adalah Valentin Barco, bek milik Boca Juniors. Barco sendiri termasuk pemain serba bisa, ia bisa beroperasi sebagai wingback. Selain itu, Barco juga bisa dimainkan lebih jauh ke depan di sisi kiri. Hebatnya lagi, ia juga sanggup dimainkan sebagai seorang gelandang. Liverpool siapkan uang untuk datangkan pemain belia Leeds United. Liverpool dikabarkan siap mengeluarkan uang untuk bisa memboyong gelandang muda milik Leeds United yakni RC Gray. Gray sendiri termasuk pemain serba bisa. Ia bisa dimainkan sebagai bek kanan dan juga pos gelandang tengah ataupun gelandang bertahan. Nantinya RC Gray sendiri diplot untuk menjadi pengganti dari Thiago Alcantara yang bakal tersingkirkan dari skuad Liverpool pada tahun depan. AC Milan berburu bek baru untuk jadi pelapis dari Theo Hernandez. AC Milan saat ini sedang berusaha mencari bek kiri baru untuk menjadi pelapis bagi Theo Hernandez. Seperti yang diketahui, AC Milan sudah melepaskan pelapis Hernandez yakni Fode Ballo-Touré sebagai pemain pinjaman. Karena itulah posisi bek kiri dari skuad Rossoneri kini hanya diduduki oleh Hernandez tanpa ada pelapis yang pasti. Mengerti akan kebutuhan tersebut, AC Milan tak tinggal diam dan langsung mencari bek kiri yang baru. Target mereka kali ini adalah target awal mereka yakni Juan Miranda dari Real Betis. Dilansir dari Football Italia, saat ini AC Milan sudah mencapai kesepakatan dengan Miranda untuk bisa mendatangkannya pada tahun 2024 ketika ia kontraknya habis. Meskipun demikian, pihak Rossoneri sebenarnya masih ingin mengamankannya di musim dingin mendatang.
diincar Manchester United, wonderkid Brasil ini siap pindah ke Eropa. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Striker incaran mereka yakni Marcos Leonardo mengaku siap pindah ke Eropa di tahun 2024 nanti. Kepastian Leonardo ingin pergi dari Santos disampaikan oleh sang agen. Rafael Pimenta memastikan bahwa sang striker hanya akan bertahan di Santos hingga awal tahun nanti. Pimenta menyebut bahwa sang kliennya ingin menjajal bermain di Eropa pada tahun 2024 nanti. Manchester United dan juga para peminat dari Leonardo dikabarkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk bisa mendatangkan sang striker. Tebusan sekitar 25 juta euro dilaporkan sudah cukup untuk bisa menebusnya dari Santos di awal tahun nanti. Tidak betah di Arab Saudi, Ruben Neves bakal gabung Arsenal. Ada kabar terbaru seputar masa depan dari Ruben Neves. Sang gelandang dilaporkan akan kembali ke Inggris untuk bergabung dengan Arsenal. Sport melaporkan bahwa Neves sejauh ini menyesali keputusannya bahwa ia bergabung dengan Al Hilal. Pemain timnas Portugal itu merasa tidak cocok bermain di Arab Saudi, dan menurut laporan tersebut, Neves kemungkinan besar akan bergabung dengan Arsenal di musim dingin nanti. Arsenal harus siap keluar uang banyak untuk bisa mendatangkan Neves di musim dingin. Al Hilal dikabarkan menginginkan setidaknya bayaran sekitar 55 juta euro untuk jasa pemain Portugal tersebut. Vical Kvaratskhelia jadi pengganti Jadon Sancho di Manchester United. Menukil dari 90 Man, Manchester United sudah mencari pengganti dari Jadon Sancho, dan salah satu nama yang jadi incaran mereka adalah Vical Kvaratskhelia. Menurut laporan yang beredar, Manchester United bakal menemukan sedikit kendala untuk bisa mendatangkan Kvaratskhelia. Napoli dikabarkan ogah berpisah dengan sang winger, jadi Manchester United perlu mengeluarkan uang yang agak banyak untuk bisa membajaknya dari Napoli. Real Madrid bakal datangkan mantan penyerang flop dari Chelsea. Sport melaporkan bahwa Real Madrid sudah menemukan calon pengganti dari Karim Benzema. Mereka dikabarkan berminat untuk bisa mendatangkan Timo Werner dari RB Leipzig. Menurut laporan tersebut, Real Madrid berminat untuk bisa mendatangkan Werner karena sang striker adalah tipikal penyerang modern. Ia bisa beroperasi di pos ujung tombak, namun ia juga mampu bermain dengan fleksibel dengan tampil melebar. Dan menurut laporan yang sama, Real Madrid tidak akan langsung membeli Werner di musim dingin nanti. Mereka dikabarkan akan meminjamnya terlebih dahulu selama setengah musim, dan di akhir masa peminjamannya ada klausul pembelian secara permanen. Indonesia gagal menang pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Filipina versus Indonesia berkesudahan 1-1. Patrick Rahel melakukan Hernando Ari lewat sontekannya di menit ke-24 dan Sadil Ramdhani menyamakan skor di menit ke-70. Hasil ini membuat Indonesia untuk sementara menjadi juru kunci dari grup F di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026.